silahkan cek dulu gerak-geriknya. Nah, lalu gerak-gerik seperti apa sih yang bisa menggambarkan seseorang mungkin memiliki selingkuhan yang dilakukan melalui media sosial. Yang pertama, biasanya ia selalu terlihat takut. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai cara mengetahui istri selingkuh di HP. Nah ini pokoknya di media sosial ya. Ini adalah hal yang tidak bisa dianggap remeh karena banyak orang yang memulai suatu hubungan itu memang dari HP atau dari media sosial ya. Ini adalah hal yang terlihat sepele, cuman tidak bisa disepelekan karena banyak ketika seseorang mencari teman, mencari calon pasangan juga berawal dari media sosial. Nah, ini sebetulnya banyak kemudahan yang disediakan atau difasilitasi ya oleh media sosial, tergantung bagaimana kita menggunakan. Ya sebetulnya tujuan media sosial adalah untuk mempererat hubungan, bukan untuk merenggangkan hubungan. Ya, nah ini kita akan bahas bagaimana sih cara mengetahui ketika kita curiga dengan pasangan kita, jangan-jangan melakukan perselingkuhan dengan menggunakan media sosial ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap hari. Yang pertama adalah silahkan cek dulu gerak-geriknya. Nah, lalu gerak-gerik seperti apa sih yang bisa menggambarkan seseorang mungkin memiliki selingkuhan yang dilakukan melalui media sosial. Yang pertama, biasanya ia selalu terlihat takut ya ketika ada ponsel berbunyi. Lalu kemudian dia terlihat gelisah seperti menunggu sesuatu. Dan juga biasanya ia suka senyum-senyum sendiri ketika sedang memegang ponsel atau berhadapan dengan layar ponsel. Ini adalah banyak gerak-gerik yang memang menggambarkan ada kemungkinan dia memang ada aktivitas yang mencurigakan di situ. Ya, aktivitas yang memang perlu diketahui oleh pasangan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika sudah yakin maka coba cek history internet. Apa saja sih aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sana? Ya, nah ketika memang ada dan itu bisa dibuktikan, coba bicara baik-baik. Apa sih sebetulnya yang dilakukan di sini misalnya kan ya di internet itu ya, melalui history internet kita bisa tahu apa saja yang sudah dilakukan. Lalu kemudian yang ketiga adalah cek email, tapi itu nggak mudah ya. Kita harus tahu betul kata sandi email, nama email pasangan kita. Kita harus tahu. Ketika tidak tahu maka sulitlah untuk membuka. Ya, kita tidak bisa mengetahui apa saja sih hal-hal yang terjadi di dalamnya. Ya, karena itu harus kita kuasai. Ya. Lalu yang keempat adalah cek keylogger ya, tulisannya kayak gini ya. Ini. Nah, ini hanya bisa menggunakan atau sebaiknya menggunakan laptop atau komputer ya. Ini akan jauh lebih mudah. Ini semuanya akan terdeteksi. Cuman ya artinya tidak semudah itu. Kita harus menguasai akun-akun yang dimiliki oleh pasangan kita. Tahu secara persis baik nama akun maupun kata sandi ya. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa mungkin bertanya-tanya dengan sahabat-sahabat kita yang lebih mengerti tentang IT. Yang penting satu hal, pesan saya ini adalah tujuannya untuk kebaikan ya, bukan untuk merusak rumah tangga orang lain, tapi untuk mencari keharmonisan di tengah rumah tangga sendiri dan mencari kebenaran atas kecurigaan yang dirasakan. Intinya itu ya. Lalu yang kelima adalah yang terakhir, mungkin bisa ini ya, dengan cara sadap. Sadap ini sebetulnya sah-sah saja, boleh-boleh saja kalau itu hanya untuk pasangan kita, demi keharmonisan rumah tangga kita, nggak ada masalah ya. Ini yang jadi masalah di sini adalah ketika kita menyadap hak-hak orang lain ya. Kalau istri bukan orang lain, karena apa yang dilakukan istri itu semuanya menjadi tanggung jawab kita ya. Selama itu masih ada ikatan istri, itu bukan orang lain ya. Selama masih ada ikatan istri, kita masih punya hak untuk itu ya. Bukan berarti kita selalu mencurigai tentang pasangan kita,
cuman untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ini. Jadi ketika si istri ini ngeyel, kita punya bukti. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan efek jerah untuk pasangan kita ketika kita sudah berumah tangga, ya. Nah, sahabat, itulah 5 hal yang mungkin bisa dilakukan. Bagaimana sih cara mengetahui ketika pasangan kita curiga pasangan kita ini melakukan perselingkuhan di media sosial. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.